Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para kaum muda yang kami kasihi, adalah berkat bagi kita semua sebagai orang muda dan juga seluruh gereja pada hari ini, di mana pada hari ini Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam di tahun 2021 ini kita merayakan Hari Raya Orang Muda Sedunia yang ke-36. Kita merayakan Hari Orang Muda Sedunia ini tentu diajak untuk menerima Kristus dalam hidup kita. Tidak hanya dimohonkan untuk imam, tidak hanya dimohonkan untuk bruder, suster, orang dewasa, lansia, atau anak-anak, tapi khususnya juga untuk orang muda, untuk kita semua. Kristus seperti apa yang kita terima? Pertanyaannya. Yohanes dalam kitab Wahyunya menyebutkan bahwa seorang saksi yang setia, sebagai saksi ia mewartakan kasih Bapa dengan keseluruhan dirinya, tentu kata dan perbuatannya. Tentu ia juga mencintai dari awal sampai akhir, Alfa dan Omega. Dengan gambaran ini tentunya menerima Yesus Kristus sebagai Raja dalam diri kita, apakah kita siap untuk dipanggil menjadi saksi? Inilah pertanyaan dan juga menjadikan refleksi bagi kaum muda saat ini. Anda semua yang didoakan pada hari ini di Hari Raya Orang Muda Sedunia yang ke-36. Kalau kita melihat bacaan dan juga pesan Paus Fransiskus untuk kaum muda pada Hari Orang Muda Sedunia yang ke-36 ini, di mana dalam perenungannya Paus Fransiskus merefleksikan kisah pertobatan Paulus. Kita diajak memposisikan diri kita seperti Paulus dengan sangat indah tentunya. Kita tahu bahwa Paulus sebelum pertobatannya disebut Saulus, di mana dia juga muda dan sangat percaya diri. Seperti Anda juga muda dan sangat percaya diri. Dan ia tidak asing dengan hal-hal yang di sekitarnya. Ia juga menguasai hukum Taurat. Ia orang Farisi dan tentunya saja ia seorang penganiaya orang-orang Kristen. Pertanyaannya, mengapa Saulus dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksi? Di sini letak menariknya, seorang pendosa yang dipilih Tuhan dalam perjalanannya ke Damaskus. Saulus mengalami penampakan Tuhan.
Dan tentunya ia rebah di tanah dan mendengar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Suatu perjalanan hidup Santo Paulus menjadikan refleksi dalam diri kita sebagai kaum muda. Mungkin saja kita selama ini lupa akan doa, lupa akan hidup yang tentunya baik di hadapan Allah. Seringkali kita menolak diri kita kehadiran Tuhan dengan tingkah laku hidup kita yang seringkali terjerumus dalam sifat-sifat yang terkadang dalam diri kita kurang baik. Itu juga kita sedang dalam tanda kutip menganiaya Kristus dalam diri kita. Itu juga berarti kita tidak setia kepada Kristus. Tetapi tentunya kita ingat ketika dalam penampakannya tentunya Yesus datang dalam diri Paulus, dan sungguh sangat indah bahwa di mana Paulus akhirnya mengalami suatu pertobatan dalam hidupnya dan dia kembali bangkit. Dan inilah tema yang tentunya diambil oleh Paus Fransiskus dalam Orang Muda Sedunia ini yang ke-36. "Berdirilah, aku menetapkan engkau menjadi saksi tentang sesuatu yang engkau lihat." Diminta berdiri untuk mewartakan saksi tentang apa yang Anda alami dalam hidup Anda. Tentu Anda menjadi orang Katolik bukan kebetulan. Anda menjadi Katolik tentunya suatu anugerah dari Tuhan yang harus Anda wartakan juga sebagai anak muda. Oleh karena itu, sikap yang gigih dan pantang menyerah, tak hilang dan justru dari bunga-bunga dari pelutusan disaksi dalam banyak orang sampai akhir hidupnya. Itulah tentunya yang dilakukan oleh Paulus untuk Anda dan kita refleksikan dalam diri kita sebagai anak muda. Apakah Paulus dengan kisah pertobatannya adalah gambaran kita sebagai orang muda? Apakah kita mau bangkit, berdiri, dan mau mengatakan apa yang Anda lihat dalam hidup Anda sebagai saksi Kristus? Tentu bersyukur kepada Tuhan pada hari ini Anda didoakan seluruh dunia agar Anda siap untuk menjadi saksi Kristus. Banyak orang muda pernah mengajukan pertanyaan, mungkin Anda juga bertanya, siapakah Yesus bagiku? Sekarang Anda ini Katolik, kan pertanyaannya ketika Anda mengimani Katolik, siapakah Yesus bagi Anda, bagi kita semua? Refleksi ini adalah refleksi yang sungguh mendalam dalam hidup Anda dan hidup kita semua. Atau bahkan kita bertanya, siapakah engkau Yesus? Anda menjadi orang Katolik masih mempertanyakan itu. Atau bahkan kita juga, nah, pertanyaan kurang lebih sama dengan pertanyaan Paulus dan juga pertanyaan Pilatus pada bacaan Injil hari ini. Engkaulah Raja. Ketidaktahuan tentang pokok-pokok iman seperti yang tentunya kita alami juga tidak hanya melalui kebutuhan orang muda. Gereja pun sebenarnya punya tanggung jawab untuk mengajarkan iman generasi yang lebih muda. Tentu harapannya bahwa Anda berada di gereja ini dalam kegiatan-kegiatan gereja di mana Anda berkumpul bersama, saling menyapa satu dengan yang lain. Kegiatan-kegiatan yang ada Anda ini tentunya pertama-tama semakin menumbuh kembangkan semangat iman Anda akan Yesus Kristus. Ya, selain kamu ada bakat-bakat pesta-pesta, makan-makan jagung bakar dan sebagainya, menjadikan keakraban bagi Anda, itu adalah suatu tentunya sarana Anda untuk akrab dan juga untuk mengembangkan iman Anda juga. Dengan kata lain juga jangan berlebihan. Yang diutamakan bukannya pesta-pestanya saja, tapi juga di dalam pesta itu, di dalam kebersamaan itu Anda makan-makan, bakar-bakaran, bakar sosis dan sebagainya, ya.
Ya, bagaimana juga Anda juga saling berkomunikasi, menumbuh kembangkan semangat iman Anda, sehingga Anda menjadi satu keluarga dalam anak muda di mana Anda berada. Oleh karena itu, marilah kita mohon kepada Tuhan pada hari ini dalam perayaan Hari Orang Muda Sedunia. Anda seperti Paulus yang mungkin Anda dulu mengalami katakanlah jauh dari Tuhan, bahkan menghindari Tuhan, bahkan juga dalam diri Anda itu dalam tanda kutip bisa meninggalkan Tuhan karena hanya mementingkan diri sendiri, keegoisan sendiri. Kemudian Anda berdiri dan juga mampu menjadi saksi terang dalam diri Anda. Tentu Anda sebagai penerus gereja ini, ya, harapannya bahwa gereja ini akan berkembang bila Anda juga semakin kuat dalam hidup iman dan juga semakin semangat dalam pelayanan Anda. Sekecil apapun dalam diri Anda, itulah tentunya gereja bagi kaum muda sendiri. Tetap bersemangat dalam menjalankan setiap perjalanan hidup gereja Anda, berkumpul bersama. Semoga semangat Anda ini juga memberikan semangat kepada orang-orang di sekitar Anda, teman-teman Anda yang lain yang belum sempat berkumpul bersama dengan Anda. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu. Mari kita berdiri dan mengucapkan Nah,